Cek. Puji Tuhan, sebentar kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala bersama-sama. Kita mau masuk dalam hadirat dan tata kasih karunia Tuhan. Mari kita bersatu, kita tundukkan kepala hati kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, Rohmu yang hidup. Oh haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Mengalir dalamku,
kerinduan, dengan segala kuasa kasih Tuhan yang mengantarkan kami datang di tempat ini, sehingga kami boleh berkumpul satu dengan yang lain oleh karena anugerah Tuhan. Kami ada sebagaimana ini semua karena kasih karunia Tuhan. Pada saat itu Tuhan, jamah kami, urapi kami. Sebelum kami memanjatkan pujian dan penyembahan kami, jamah kami, urapi kami secara khusus Tuhan, agar kami boleh merasakan kemuliaan Tuhan turun di tengah-tengah kami, kuasa Tuhan nyata di tengah-tengah kami. Dan pada pagi hari ini ada sukacita besar di dalam hati kami semua. Tuhan, kami mau bersyukur dan berterima kasih. Inilah bagian kami, inilah bagian kami untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan terlebih lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Itulah bagian Tuhan yang diberikan buat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sadar, kami seringkali mengalami kelemahan, tapi pada pagi hari ini kami percaya Tuhan ganti kelemahan menjadi kekuatan, menjadi power. Tuhan memberikan on fire, berikan kami berkobar-kobar untuk memuliakan dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Penuhi kami saat ini dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan anugerah Tuhan. Biar pagi hari ini kami boleh merasakan sukacita besar yang Tuhan berikan. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kami ingin mengagungkan nama Tuhan. Kami ingin bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Biarlah tempat ini penuh dengan kasih kemurahan Tuhan. Tempat ini ada suasana surga yang akan memberikan kemenangan di atas kemenangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kami telah panjatkan doa dan puji syukur. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita ingin memuliakan nama Tuhan. Kita panjatkan pujian. Mari kita semua umat pilihan Allah. Oh haleluya. Kita semua umat pilihan Allah. Haleluya. Terima
tahu Tuhan kita maha besar, kita tahu Tuhan kita maha kuasa. Amin. Kita jadi persembahan dan juga doa syafaat untuk bangsa dan negara. Nanti saya minta Bapak Wira untuk mengajarkan pokok doa ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pagi hari yang indah ini. Kami masih diberikan kekuatan, kami masih diberikan kesehatan, kami masih diberikan keberanian untuk datang di hadapan-Mu ya Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Biarlah hari semakin hari Tuhan, kami boleh semakin dekat kepadamu. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar kami akan membawa bangsa dan negara kami Tuhan. Kasihanilah bangsa ini Tuhan. Bawalah bangsa ini untuk lebih dekat kepadamu. Kami menyerahkan pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden Joko Widodo dan beserta wakilnya Tuhan, Bapak Ma'ruf Amin Tuhan. Berikanlah kesehatan, berikanlah hikmat agar semua pekerjaan yang dia lakukan, bahkan yang sedang direncanakan guna untuk kemuliaan bangsa ini dan kesatuan bangsa ini. Berikan kemampuan untuk melakukan yang baik. Kami percaya ada roh Tuhan di tengah-tengah pemerintahan Bapak Presiden ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu untuk menjadi lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami percaya begitu banyak sekarang jiwa-jiwa yang telah berbalik arah untuk percaya dan menyembah kepadamu. Kami juga menyerahkan Tuhan program vaksin yang masih tersedia dan bahkan ada vaksin yang ketiga ini Tuhan. Kami percaya di tengah-tengah
kesulitan di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Engkau pakai tim medis, Engkau pakai dokter, Engkau pakai para rumah sakit Tuhan untuk menangani setiap bencana yang boleh dialami oleh bangsa ini. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa buat khusus jemaatmu di tempat ini Tuhan, yang telah mengerti akan pemberian yang telah Engkau berikan. Kalau kami telah memberikan persembahan Tuhan, biarlah persembahan itu boleh keluar dari hati kami, bukan karena paksaan kami. Berkati setiap jemaatmu Tuhan, baik yang kecil maupun yang sudah lanjut usia, baik itu berkat kesehatan maupun berkat jasmani dan rohani. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Inilah yang menjadi kerinduan kami, agar jemaat ini boleh menjadi lebih dekat kepadamu Tuhan. Bukan sekedar kami datang dan pulang dari gereja, tapi kami boleh mengerti bahwa panggilan-Mu yang seturut dengan firman-Mu itulah yang menjadi kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan sisa ibadah yang masih ada ini Tuhan. Sisa waktu yang masih ada kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan sabda-Mu, Kau pakai hamba-Mu Tuhan, pakai lidah bibirnya untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Pada saat ini Tuhan ingin hati kita jangan khawatir. Tuhan saat ini juga ingin supaya hati kita jangan takut. Yang Tuhan inginkan, yang Tuhan akan berikan saat ini adalah hati yang tenang. Tuhan ingin memberikan damai sejahtera buat kita. Tuhan akan memberikan sukacita besar, dan Tuhan akan memberikan santapan rohani, yaitu firman Tuhan pada saat ini. Mari saudara kita sama bangkit berdiri, kita nyanyikan hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Engkaulah yang pelihara hidupku. Hatiku tenang. Haleluya Yesus. Hatiku
Yesus Kristus yang ajaib, bahwa kami lebih dekat kepadamu Tuhan. Tarik Tuhan kami lebih dekat dengan Engkau. Kami percaya saat ini Tuhan sudah mempersiapkan makanan rohani kami, untuk jiwa batin kami, untuk keberadaan kami. Dalam hal ini kami hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat. Tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tolong anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah yang diberkati, yang olehnya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan dan menerima kepada firman. Dalam nama Yesus, mari kita percaya sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk. Salam saudara sekalian. Kita sudah diberkati lewat kehadiran dan juga kehadiran Roh Kudus. Kita juga telah diberkati lewat puji-pujian. Apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Karena itu kerajinan kita tidak boleh kendor. Keinginan kita di dalam Tuhan harus semakin dalam. Ya. Tidak ada lagi yang dapat tolong saudara. Saudara tidak akan pernah kuat kalau jauh dari Tuhan. Dan saudara akan selalu dalam kegundahan, dalam kekecewaan, ketakutan, dan tidak ada jawaban kalau kita jauh dari Tuhan. Berbahagialah kalau kita hari ini masih mengandalkan Tuhan. Saudara, kita tadi berkat lewat puji-pujian. Dan hari ini saya ingin membahas kebenaran firman Tuhan dalam pelayanan firman Tuhan ini, yaitu tentang surat Kristus yang terbuka. Ada satu tema yang luar biasa. Ya, sudah bisa ditaikkan. Kita akan lihat temanya. Kita lihat dulu ya. Seringkali kita mulai bungkus ya. Ya, surat Kristus yang terbuka. Kebenaran firman Tuhan ini dapat kita temukan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang kedua sampai dengan ayat kelima. Boleh dihilangkan tema ini? Sekarang kita buka 2 Korintus pasal 3 ayat 2 sampai 5. Kita langsung saja akan bangkit berdiri. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Dari kebenaran firman Tuhan kita akan temukan satu pembahasan yang sangat penting. Surat Kristus yang terbuka. Saya bacakan firman Tuhan buat kita sekalian. Inilah firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis di dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loloh batu, melainkan pada loloh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikian besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Yesus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup, tidak mampu, tidak bisa, tidak punya kompetensi untuk memperhitungkan atau mengangkat seolah-olah sesuatu itu pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami, kemampuan kami, kebisaan kami adalah pekerjaan Allah. Sanduk saja. Saudara, dari beberapa ayat-ayat yang disampaikan Rasul Paulus, kita dapat sama-sama hari ini memikirkan kembali. Ternyata kita ini bukan saja saksi Kristus dalam arti gamblang atau garam dan terang dunia, tetapi kita adalah surat Kristus yang terbuka. Kamu adalah surat Kristus. Jadi menurut pernyataan Rasul Paulus dalam hal ini, kita semua adalah surat Kristus yang terbuka. Dan setiap orang Kristen yang betul, yang sehat, yang mau maju, yang dipakai Tuhan harus sadar keberadaan kita di mana kita berada adalah surat yang terbuka. Bukan surat rahasia, bukan surat kaleng, ya, bukan surat-suratan, ya, yang penuh dengan keputusasaan lalu bunuh diri. Bukan surat untuk perang, tapi surat untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kamulah, ya, surat yang terbuka. Nah, saudara, berikutnya poinnya, seperti apa surat Kristus itu?
Kenapa saya dan saudara perlu menjadi surat Kristus yang terbuka? Apa sih? Bagaimana? Ya, manfaat, untung, benefit. Ya. Sampai-sampai kita semua mau menjadi surat yang terbuka. Pasti ada dampaknya. Kalau saya ke dokter tidak punya dampak, pasti dia akan cari dokter yang lain. Saudara meminum obat tidak berdampak, lalu saudara malah tambah sakit, jangan-jangan dampak dari obat ini tidak tepat, harus diresepkan kembali. Saudara, setiap surat-surat Kristus yang terbuka, saya dan saudara harus punya dampak, punya keuntungan untuk diri kita sendiri pasti, tapi juga membawa keuntungan bagi orang lain. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat kita temukan dalam beberapa ayat-ayat tadi yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 3. Nanti baca di rumah saudara. Ya, pulang dari gereja dan sejak hari ini katakan, akulah surat Kristus yang terbuka. Ada kata hari ini sudah mengejar gelar dan ternyata gagal maneng, kata orang mana itu? Ya, gagal maneng, ya. Gak usah putus asa. Ternyata kita punya satu panggilan lebih daripada gelar, ya, yaitu kita adalah surat Kristus. Apa artinya? Bayangkan, surat Kristus menyatakan apa yang menjadi pikiran dan perasaan Kristus, ya, yang ditulis di dalam hati kita. Apa itu surat? Surat itu menyatakan pikiran, perasaan, isi hati. Ketika pikiran dan perasaannya gundah gulana, disitulah cerita tangisan. Kenapa begini? Surat itu juga menceritakan tentang perasaan hati yang penuh dengan kebahagiaan ketika menerima kesuksesan. Surat itu juga seringkali ditandai dengan letupan-letupan perasaan, kecewaan, kejengkelan, maka dituangkan di dalam. Sekali lagi, surat adalah ungkapan pernyataan apa yang ada di dalam pikiran, perasaan, kemauan dan kehendak. Surat Kristus adalah menyatakan apa yang ada di dalam hati Yesus, apa yang ada di dalam pikiran Yesus, apa yang ada di dalam doa Yesus, itu dituangkan di dalam hati saudara. Benar? Ini saya katakan saudara bahwa keinginan Yesus ada di dalam pikiranku dan hatiku. Kenapa seringkali kita tidak melihat kebenaran ini? Sebab kita lupa kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita katakan sama-sama, aku adalah surat Kristus yang terbuka. Saya tahu apa yang ada di hati Yesus. Amin. Saya mengerti apa yang ada di dalam perasaan Yesus. Saya tahu, ya, dan saya melakukan apa yang menjadi keinginan Yesus. Sebab surat itu tidak jauh di dalam hati kita. Apa artinya, saudara? Kalau kita mau menjadi surat Kristus, berarti ada satu pembaruan di dalam pikiran kita. Satu pembaruan yang ada di dalam rencana kita. Maksudnya kita tidak boleh hidup sembrono. Kita tidak boleh asal-asalan menjadi orang Kristen. Kita tidak boleh asal-asalan hidup semau gua di tengah-tengah masyarakat. Hai yang muda-muda, tidak boleh menjadi anak-anak muda yang tanpa tujuan, tawuran, ngobrol sana, ngobrol sini. Sejak kecil mulai belajar pikiran yang jahat. Sayang. Anak-anak sekolah minggu harus menjadi surat Kristus. Anak-anak sekolah minggu, remaja, ingat firman Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus baik. Hati Tuhan Yesus dituangkan di dalam hidupmu. Saudara, saya harap kita mengerti. Tuhan tidak akan pernah memberkati setiap orang Kristen kalau hidupnya sembarangan, kelakuannya buruk, kerohanian dipertanyakan, ya, dan perilakunya menjadi perkuncingan. Saudara, itu adalah batu sandungan. Batu sandungan.
Saya ingat seorang yang bernama Gandhi, bangsa India. Pada awalnya dia cinta dan mengakui Yesus, tetapi dia benci kepada orang Kristen. Sampai-sampai dia tidak pernah menjadi orang Kristen. Kesadaran awal adalah Yesus luar biasa, tapi gara-gara orang Kristen, kelakuan, perbuatannya, betul dia sangat benci dengan orang Kristen. Sebab orang Kristen kelakuannya tidak seperti Yesus. Dan ini batu sandungan. Pelajaran buat kita jangan hanya keluar masuk. Mari kita diubah. Ya, mari kita berubah dan ubah. Kaulah suratan Kristus. Ya, di mana tangan Tuhan bekerja dan menjadi surat Kristus yang terbuka. Banyak kali kita temukan hari-hari ini orang menjadi batu sandungan. Jangan menjadi batu sandungan. Jadilah berkat. Bagaimana kita bisa menjadi berkat? Bagaimana kita bisa baik dengan diri kita sendiri? Bagaimana perilaku kita ini menjadi berkat? Nggak usah jauh-jauh, di tengah-tengah keluarga. Marilah surat itu dapat dibaca. Surat itu dapat diketahui. Surat itu bisa dirasakan. Jangan lihat kepada orang lain, bisa melihat sudah terhadap orang dekat. Makanya hati-hati. Teman saya bilang begini, ancaman guru adalah guru itu pintar ngajar, tapi susah diajar. Betul? Halo? Saya terapkan, banyak kali pendeta bisa khotbah, tapi seringkali pendeta tidak bisa menghidupi khotbah. Banyak kali kita, oh Tuhan dasar, haleluya, semangat, Tuhan berkati, tapi seringkali tidak punya dampak. Jangankan saya buat orang lain, buat orang dekat. Maka baik-baiklah dengan dirimu. Katakan, aku harus baik dengan dirimu. Aku adalah surat bahwa aku tahu pikiran perasaan Yesus ditulis dalam hatiku. Bukan perasaan setan. Bukan perasaan setan. Apa kata Yesus di dalam Matius pasal 5 ayat 16? Mari kita dengarkan apa yang menjadi maunya Yesus. Matius pasal 5 ayat 16, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, bercahaya di depan anak-anak kita, di depan istri, suami, bahwa kita adalah surat yang terbuka, dibutuhkan. Surat itu tadi dibuka, ketika ketakutan, keputusan dia baca, waduh, masih ada harapan. Seperti kata-kata orang yang mengagumi Fransiskus dari Assisi, doanya biar Tuhan, di mana ada kebencian, di saat aku membawa kasih, di mana putus asa aku membawa harapan, di mana ada luka-luka aku menyembuhkan. Itu adalah surat yang terbuka. Bila terangmu ya, bercahaya, dilihat, diketahui, dirasakan orang. Tujuannya supaya mereka, supaya yang dekat dengan kita, supaya kita asuh, supaya kita layani di tengah-tengah kantor, melihat dampaknya apa, manfaatnya apa. Bapak kita dipermuliakan, bukan disumai. Lo orang Kristen kok begitu, papa kok begitu, mama kok begitu. Samping Pak, jangan ngantuk ya, jangan ngantuk ya, yang ngantuk tidak itu. Kita jangan ngantuk, kita ini perjuangan betul-betul. Saudara, kita harus menyadari, sekali saya harus menyadari, hidup kita ini dilihat, dirasakan oleh orang lain melalui perilaku, perbuatan, omongan, hubungan hati yang jauh dari kepalsuan. Berapa banyak orang bohongin orang lain, nipu orang lain, ngerjain orang lain, mulutnya sih baik, tapi jauh dari kebenaran. Tidak ada ketulusan. Surat yang terbuka menghubungkan dengan dirinya dengan Tuhan. Surat yang terbuka merasakan bagaimana Tuhan, pikiran Allah yang cerdas itu mendorong kita menjadi baru. Di dalam pasal yang lain, 2 Korintus pasal 1 ayat 12 dikatakan begini. 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan,
Ini yang kami sukai, ini yang kami doakan. Inilah aku, perilaku, sikap, perilaku, karakter dan rohaniku. Apa? Yaitu bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khusus di dunia ini, bukan di liang kubur, ya, di dunia ini, khususnya di dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai, diikat, diwarnai oleh ketulusan. Orang kisah belum tulus, ibu pun tuluslah, tulus kepada anak-anakmu. Anak-anak tulus kepada orang tuamu. Saya tidak suka saudara waktu kecil ini perempuan yang disayang oleh mamanya, mamanya yang suapin, mama yang cuci pakaian, mama yang belanja, kemudian dia punya anak kembali terulang. Itu nenek belanja, itu nenek cuci pakaian cucu-cucunya. Saya tidak setuju ini. Siapa yang setuju katakan? Atau takut saya marahin? Sorry ya, itu kurang ajar. Setuju begini? Takut Pak Ria? Kurang ajar. Rambut sudah putih, tenaganya masih nyuci, masih dibentak-bentak sama cucunya. Aduh, Kristen apa ini? Batusan? Sudah berubah. Bukannya saya sempurna, saya bisa membuat kesalahan dengan anak, tapi saya harus berubah. Saya kasar, betul. Saya kasar, saya tegas, saya tidak ada yang eling-eling, tapi saya tidak pernah menimbang kedendaman. Sudah, dan yang saya ingat adalah yang baik. Yang saya ingat apa yang saya pelajari dalam ilmu yang betul-betul. Yang saya ingat kebaikan orang lain. Halo? Saya masih ingat Pak Manurung. Saya masih ingat ibu pendeta saya. Dua-duanya ketika dipanggil Tuhan. Saya ingat pendiri gereja Bethel. Satu ketika datang, Gunawan saya minta gorengan dan es krim. Kemudian saya mendengar dia sakit, saya datang di rumah sakit. Saya berdoa, berdoa. Saya ada kesempatan 2 kali mendoakan orang tua rohani saya. Ketika pendeta itu sakit di rumah sakit, saya doakan. Saya pulang ke Jakarta, Tuhan panggil. Saudara, mari kita menjadi surat yang baik. Amin. Kepada pengungsi. Katakan, di hatiku ada keinginan Tuhan. Di hatiku ada perasaan Tuhan. Betul? Di hatiku ada apa-apa yang Tuhan inginkan. Jangan menjadi batu. Tuhan tidak akan memberkati saya kalau kelakuan saya dipertanyakan. Tuhan tidak akan memberkati pelayanan saya kalau saya main-main. Maka menjadi orang Kristen tidak boleh main-main. Surat yang terbuka adalah hati yang diperbarui. Katakan, surat yang terbuka adalah hati yang diperbarui. Yang kedua, saudara, apa makna dan manfaat surat itu? Yang pertama tadi adalah pikiran, perasaan, keinginan, isi hati Yesus tertuang habis-habisan dalam. Yang kedua adalah surat Kristus ditulis dengan Roh Kudus di dalam hati kita, supaya kita menjadi kesaksian tentang Dia. Jadi berkat, mau melayani dan melakukan apa yang dikehendaki. Surat Kristus itu adalah karya, pekerjaan, pelayanan anugerah melalui hamba-hamba Tuhan. Firman Tuhan disampaikan. Surat itu merupakan karya pelayanan pemberitaan firman Allah. Berceritalah dengan firman Tuhan. Sudah cerita, anak-anak muda bercerita. Ketika saya masih remaja, saya bercerita kepada teman saya. Saya sekolah di teknik satu. Teman saya masih ingat, namanya Rahman. Dia baik dengan saya. Dia belajar silat waktu itu, Cikalong. Dan saya bawa dia ke gereja. Dibaptis, saya melihat dia dibaptis. Jadi itu adalah surat yang terbuka. Waktu remaja saya rajin untuk bawa jiwa. Nah, surat itu adalah kesaksian. Saudara, seringkali surat itu tertulis di kaos. Di kaos apa? I am happy.
Jesus my Savior. I am the way. Ada itu. Gua diberkati. Wah, sekeren banget. Allah dasar. No. Surat Kristus tidak ditulis di tempat itu. Bukan di loh batu yang dilakukan oleh Musa. Itu adalah eksternal. Ditaruh dalam tabut lalu dipikul. Nanti kita bahas. Surat Kristus tidak ditulis di Facebook. Ayat-ayat, khotbah-khotbah. Berat. Udah didoakan belum waktu di khotbah? Jadi surat Kristus tidak ditaruh di tempat di mana-mana, tapi di mana? Ditaruh di hati. Ditulis oleh Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Ketika hamba Tuhan, ketika Paulus, ketika saya dan saudara memberitakan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus pakai kebenaran firman Tuhan itu ditulis, dikoretkan, dan amat dasar dan luar biasa. Ini akan membuahkan pertobatan yang dasar. Roh Kudus tulis dalam hati saya. Ya, ketika saya bertobat dan saya mau menjadi pelayan Tuhan. Sudah sadarkan hal ini? Ditulis oleh Roh Kudus. Roh Kudus menulis kebenaran firman itu. Tujuannya supaya kita tahu pikiran dan perasaan Yesus. Tujuannya hidup kita ada isi. Isinya adalah keinginan Yesus. Yesus ingin supaya kita jadi berkat. Lagi-lagi saya ulangi, diselamatkan supaya menyelamatkan. Diberkati. Saya melihat Yesus supaya orang lain juga. Saya diubah, diberi damai oleh Yesus. Banyak sekitar kita orang dalam kesulitan supaya mereka juga. Bagaimana? Kaulah surat-surat yang terbuka. Orang lain merasakan, orang lain memperhatikan, orang lain menikmati. Terlalu deh kalau sepanjang hidup ada kesan disupai terus, wah itu ada something wrong. Saya kita harus menjadi berkat. Roh Kudus bekerja. Ya. Saya tidak sekolah Alkitab, saya tidak sekolah, tidak masalah itu. Tapi saudara cinta Yesus, saudara berkais di bagi Yesus. Roh Kudus setiap minggu sudah mendengarkan firman Tuhan dengan jujur. Tuhan ubah hatiku. Bukan berarti sebelum diubah, semakin diubah. Dan kita akan menjadi surat-surat yang terbuka. Roh Kudus perlu bekerja. Saudara, untuk mengenal Yesus tidak dapat terpisah dari pekerjaan Roh Kudus. Paulus bilang, oh hebat, perubahan terjadi. Tapi aku tidak berpikir seakan-akan seolah-olah itu adalah pekerjaan. Seringkali ada banyak orang di gereja, coba kalau nggak ada saya. Aduh, sombongnya selangitnya. Seringkali membuat, ya biar. Waduh, ngeri. Ini bukan surat-surat, ini surat kaleng. Mari kita beli surat yang betul-betul bermanfaat. Roh Kudus menulis tiap-tiap hari. Kita akan mengalami bagaimana Allah bekerja, Roh Kudus bekerja. Saudara kasih Tuhan, saya berharap ini hari kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Lagi-lagi saya bicara keegoisan, keangkuhan. Itulah yang membuat Roh Kudus tidak akan bisa bekerja. Mandek. Ya. Seringkali kita membiarkan roh daging, membiarkan keinginan kita. Ya. Seringkali Tuhan memanggil kita. Saya tahu saudara masih ada banyak kebingungan. Saudara membantu pekerjaan Tuhan nggak hari ini? Saya kasih tahu, membantu pekerjaan Tuhan bukan karena Pak Pendeta yang suruh. Saya sebagai pengerja, tulian sangat mudah. Saya besok tidak disuruh orang. Makanya seluruh Jakarta satu alamat. Saya jalan. Saya besok anak muda, orang tua, nenek-nenek. Saya jalan, nggak disuruh oleh Bapak Pendeta. Saya menyanyi bukan disuruh oleh, saya melayani, saya melatih berdoa, nggak disuruh. Tapi Roh Kudus yang mendorong. Kalau yang
yang disuruh banyak gagalnya. Setuju gak? Kalau saya yang suruh, Ucok kamu lakukan ini, 100% gak akan berhasil. Betul gak? 50% bisa kecewa. Bukan saya kecewa, ujungnya bisa kecewa. Jadi saya kalau mau melayani Tuhan, izinkan Roh Kudus menulis bekerja dalam hati. Kemampuanku bukan diriku sendiri. Kemampuan saudara bukan karena punya pendeta besar. Saya mau kasih tahu, selama pandemi, kemampuanku bagaimana saya bisa mengolah keuangan? No. Kemampuan kita adalah pekerjaan Tuhan. Membutuhkan pekerjaan Tuhan, jangan bilang, enggak rela. Sombongnya selangit. Saya tahu gak, tiap-tiap Google Meet saya dengar duduk baik-baik. Saya belajar duduk mendengar. Pak Gideon ngomong, saya dengar. Jangan ada roh keangkuhan. Seringkali yang menjadi kendala roh pekerja apaan? Kenapa angkuh? Pengalaman yang dianggap berhasil menjadikan orang angkuh dan egois. Betul gak, Cok? Wajahnya bagus. Angkuh. Dapat gelar S3. Angkuh. Dipromosikan. Angkuh. Jangan angkuh. Miskin. Mau angkuh. Banyak. Udah sombong. Angkuh. Udah miskin. Juga angkuh. Waduh, repot ini. Jangan angkuh. Izinkan Roh Kudus kita gak bisa dipakai Tuhan. Gelar gak bisa dipakai Tuhan. Saya teringat bagaimana seorang pemuda dari Cina, Johnson namanya, hebat. Papanya bilang, kau pergi ke Amerika jadi dokter. Apa kata Johnson? Oh ya mama, itu. Oh ya mama, oh ya papa, itu kata Johnson. Hebat. Pengalaman membenturkan dia sadar, dia hampir gila. Tapi untung dia meraih diploma dokter. Tapi alas untuk dia. Kasar itu Johnson, betul. Maka dia menjadi operasi. Wah, sakit pun gak bisa di. Sudah tahu? Waktu di kapal, dia bilang begini, itu semua diploma kedokteranku, aku buang di laut. Sampai di daratan ketemu mama, ini keinginan mama, oh udah jadi dokter. Kenapa bisa begitu? Seringkali banyak orang membanggakan sertifikat, termasuk sertifikat bosok. Gua udah divaksin. Betul aja. What for Pak Mira? Ya, sama suster. Oke, tolong mama, dipotong mama. Betul kan? Ibu nggak boleh ibu. Jangan pertontonkan yang konyol. Jangan pertontonan kebohongan, itu kan bohong tuh. Atau karena gagal menjadi pemain sinetron, sehingga di mana-mana selfie, pertontonkan kebaikanmu, pertontonkan kau dirasakan anak-anakmu, dipertontonkan, baik, pertontonku baik di hadapan papa baik, 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 tolong belikan cabai, gak lepas mama masak cabai. Atau pengen bilang, mana opahnya? Wah ini opah itu pahit gitu. Siap Roh Kudus jamah? Siap Roh Kudus jamah? Siap Roh Kudus jamah? Kok dia keras kepala? Dan kau tidak akan menjadi batu sandungan. Saya nggak lagi. Kadang-kadang kita bukan siap menjadi batu sandungan orang lain, orang dekat. Hati-hati, kita bisa menjadi batu sandungan. Saya nggak mau seperti mama yang cerewet, itu batu sandungan. Saya nggak mau seperti papa yang tidak murah hati. Memang kita itu nggak sempurna, saudara. Justru apa kata Tuhan? Coba saya lihat yang kedua tadi apa? Kita ini dikasih Tuhan di jamaah Tuhan untuk menjadi surat yang ditulis oleh Roh Kudus untuk bersaksi, menceritakan, nggak yang kedua. Supaya kita menjadi kesaksian dan melakukan apa yang Tuhan inginkan.
Kekristenan sejati rela berkorban. Sampai hari ini siapa yang membayar listrik? Nggak tahu. Saya nggak suruh bayar listrik. Sorry ya Adilas, kalau beberapa waktu pinjam uang kas kredit pembangunan untuk bayar listrik. Nggak ada yang suruh. Nggak ada yang suruh. Kalau mau tanya kas kreditnya sekarang tanya. Bukan berarti supaya itu berarti secara psikologis supaya dia tergerak. No. Saya hanya mau biarlah Roh Kudus lah yang mulai nggak disuruh-suruh. Siapa orang Kristen yang sadar terpanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain? Akulah surat, aku harus dilihat, aku harus dibaca, aku harus dirasakan, aku harus bermanfaat. Bukankah ini satu hal yang luar biasa? Terkadang saudara, kesempatan indah ini banyak orang menyepelekan. Gua nggak ada sempat, repot, terlalu banyak resisten. Orang Kristen egois, ya, dan angkuh, susah diajak maju, Tapi kalau gereja Pak Wira panitianya, mari kita ke Bandung, inap 3 hari, nggak bilang saya sedang repot untuk urus anak-anak, masa bodoh tuh. Praktekkan baik ya. 7 hari ke Bandung gratis, semua ikut gitu, daftar pasti. Itu nggak Pak Wira? Coba mari kita pagi-pagi berdoa, nggak ada yang daftar. Menyakitkan hati Tuhan, saudara. Menyakitkan hati Tuhan, katanya mau diberkati. Pak Gideon kok diberkati, tapi jangan pernah perhitungan sama Tuhan ya Pak Gideon. Pak Gideon, ada sempat resisten, pinter A, lasan pinter bikin A. Ayo maju kaum ibu, maju. Tapi jangan maju kalau ada arisan. Sorry loh. Arisan, wow, apalagi Bu sudah ibu-ibu datang ya, ini ada sponsor, kulkas, datang ya, pasti datang semua. Pak RT, pengumuman, BBI akan ada ya, arisan kulkas, pasti semua datang. Boleh saya pilih jangan datang, dengar dari mantan datang, pasti ikut. Demi kulkas itu. Lelucon ya, bukan ya. Kadang-kadang seperti itu tuh. Resisten. You know resisten? Nolak. Ada Roh Kudus mau, kita hanya mau seperti ya, biarlah itu suratan tertulis di batu, lalu disimpan. Buat apa disimpan? Tapi saudara, Roh Kudus luar biasa. Di hatimu dan di hatiku, keinginan Kristus itu ditulis. Ingat, tidak ada manusia yang berdosa datang kepada Yesus kalau Roh Kudus tidak bekerja. Pak Gideon, kau tidak akan bisa seperti tadi kalau Roh Kudus tidak tulis dalam hati. Ada banyak orang, ayo kita fungsi. Waduh, diganti ya minggu ketiga. Atur pekerjaan Tuhan gampang. Aku repot. Saya sedang skripsi. Saya pernah mengalami kerepotan. Istriku ingin berkarir tahun 2011 sampai 2013 di Taman Palem. Rupanya ada rencana Tuhan ke sana supaya punya rumah di sana, dan akhirnya kami beli rumah di sana. Tapi saya waktu itu, teman-teman, ayo kita maju untuk masuk S2, umurnya 60, kakek. Pernah saya berkata, saudara, saya mau tulis tesis, libur 2 bulan ya, cengeng. Saya lakukan datang di kantor,
Saya datang ke seluruh Indonesia, ke pulau-pulau yang sulit. Pulang dari kantor, barangkali saya diceraikan sementara waktu. Western di taman di Palu sampai jam 2, tek. Orang bilang, om, dia kan bisa bantu om untuk ngerjain. Thank you. Kalau dia mengerjain, berarti bukan karya saya. Saya kerjakan sih sampai donggong, kertas lembar. Walaupun ada salah, tapi itu karya pure dari hati saya. Nggak repot kok. Sekali lagi, Tuhan tidak akan memberkati saya kalau perilaku saya dipertanyakan, kalau Roh Kudus tidak bekerja. Tuhan tidak akan memberkati kita semua gereja ini kalau karakter kita tidak menjadi berkat, kalau rohani kita tidak mau diajak maju. Sudah mau diajak masuk surga? Kok nggak ada yang mau ya? Coba yang serius, yang setengah serius tangan satu, yang serius tangan dua. Yang tidak mau, gak usah lambai-lambaikan dada, kan ditinggal lagi. Mau semuanya? Butuh kerja keras. Butuh apa? Kerja keras. Katakan, Tuhan, ubah hatiku, ubah keinginan, betul kan? Ubah mampu, ubah kesalahanku. Siapa yang bisa ubah? Saya nggak bisa ubah Ucok tuh. Cok saya nggak bisa ubah. Tapi Ucok bisa diubah dengan kerjasama. Tuhan, ubah aku. Aku mau diubah. Kalau orang udah mau ubah, Bang Haji bilang terlalu. Kata Bang Haji pun tahu terlalu. Tapi kita bukan orang yang terlalu. Orang yang apa? Akulah surat yang kemampuan kami adalah dari Tuhan. Ya. Our ability is from God. Our competence is from God. Dari Tuhan. Bukan dari sekolah. Ya, bukan dari Petamburan, Cok, bukan dari Petamburan. Saya berhutang kepada Petamburan, Cok. Ya. Kemampuan saya bukan dari gelar. Kemampuan saya bukan dari prestasi. Kemampuan kita bukan dari dorongan orang lain. Tapi kemampuan kita dari izinkan Roh Kudus bekerja. Angkat tangan. Mengizinkan Roh Kudus bekerja. Bu Linda, kemampuan dari bukan kau hakim, Linda, tapi Tuhan. Setuju ya, Linda ya? Ya. Puji Tuhan, tahun ini kita akan mantu dua orang. Ya Dok ya, kemampuan Dok dari Tuhan ya Dok ya. Gimana Erin? Maju Rin? Ya. Sampai di mana urusan kalian? Kalau kemarin dari Papua udah 90% puji Tuhan. Ya. Yang dari Jakarta bagaimana? Ya, saya doakan. Doanya adalah kemampuanmu dari Tuhan. Ya Dok ya? Ya, maju Dok, layani Dok. Ya, maju aja deh. Saya mau nunggu sampai ada daun beringin hinggap di kepalaku baru aku maju melayani Tuhan. Nah, ini salah. Jangan berkata, saya mau melayani sampai kawan panggil saya. Nah. Ya. Tuhan, inilah aku. Aku mau melayani. Orang yang lainnya ada. Saya ini punya pengalaman orang yang suruh saya libatkan dalam pelayanan seringkali nggak seperti yang kita harapkan. Betul ini? Iya. Berapa banyak dari ibu-ibu di sini, ibu Ju, di Western, ya, ayo pergi ikut kongres kawan wanita. Tapi habis kongres, ya kongres ini di dapur, kongresnya di dapur. Nah, saya minta ke Pak Tambunan sering bicara sama generasi yang lain itu siapa sih? Saya minta ada generasi. Rate harus maju tuh Rate. Ya, lihat tuh ilmu tuh maju deh. Ya, saya bersyukur ada generasi saya Grace, generasi saya adalah Cetlin. Betul ini, Pak Mira? Kok kita punya generasi katakan Tuhan doaku mampukan kami semua.
Yang terakhir, ya, seperti apa surat Kristus? Kenapa kita menjadi surat Kristus terbuka? Apa sih untungnya? Apa dampaknya? Baca, surat Kristus menyatakan perubahan dan pembaruan hati melalui mencerminkan kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam Yesus. Saudara, ada kaluma, ada selubung. Nanti tolong baca di rumah, ada selubung yang menutupi wajah. Raut mukanya, dia kecut atau ceria, dia tulus atau setengah tulus. Hanya Yesuslah yang membuka selubung. Hanya Yesuslah yang berkuasa mengubah. Hanya orang yang datang berbalik kepada Yesus, selubung itu akan dibuka. Saudara, apa kabar? Lihat saya. Kenapa? Tate, how are you today? Bisa lihat saya? Ucok sini ucok. Sini ucok. Ucok sini ucok. Bakat. Kalau mau jujur, terlalu banyak anak Tuhan pakai selubung. Silahkan duduk. Dipertontonkan kehidupannya yang berselubung. Makan nggak tulus, makan nggak maju, kritik orang lain, ngomong sana ngomong sini. Kenapa? Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mana tahu? Selubung. Tanda sudah tidak dapat maju ini. Tanda saudara tidak melihat bagaimana Allah bekerja ini. Tanda saudara dalam kepalsuan itu dipertontonkan. Saya teringat cerita tentang pelayanan Imam Eli. Dua anaknya yang bernama Hofni dan Pinehas. Dia bilang, aku maju supaya aku berjasa dan pahlawan Israel. Diangkatnya tabut perjanjian. Diangkat. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini dikatakan dalam Alkitab loh. Hofni Pinehas, dia pikir menang, tapi dihajar habis orang bisik. Kedua orang ini tewas mengenaskan, dan tabut Allah diangkat. Dan bersamaan itu seorang prajurit melaporkan kepada Imam Eli. Kedua anaknya jelas mendengar berita buruk, terjungkal dan lehernya patah dan binasa. Lahirlah seorang anak laki-laki dari Pinehas, dikasih nama Ikabod, yang artinya telah terangkat kemuliaan Allah. Sedih, yang ada adalah selubung pergabungan. Yang dipertontonkan adalah perilaku manusia. Hati-hati. Jangan ke gereja hanya dengan selubung-selubung. Pelayanan yang berselubung. Ayat-ayat wahai. Ketika Yesus mati untuk dosa-dosa kita, lalu kita melakukan kebaikan kita supaya kita masuk surga, itu namanya adalah pengkhianatan. Dengan Pak Mira, ketika saudara melihat Yesus mati di kayu salib, saudara berbuat ini pertontonkan di gereja supaya masuk surga. Di Amerika lebih mengeri. Siapa yang mau memberi pulpen diberkati Tuhan. Siapa yang mau memberi sapu tangan diberkati Tuhan. Siapa yang mau dicurahin minyak, mengerikan itu. Menyatakan action manusia. Tetapi coba lihat, surat terbuka mencerminkan kemuliaan Allah. Raut muka mencerminkan hati. Sekali lagi, raut muka mencerminkan hati. Ketika Kain sang abang ditegur Tuhan, kenapa mukamu muram dan hatimu panas? Lihat, setan sedang mengintip engkau ketika engkau tidak berbuat baik. Ternyata ada satu selubung.
Benar saja, ketika diajaknya Abil untuk suatu tempat lalu dibunuh di tempat kecil. Hati-hati, agama Kain adalah agama yang diperbarui saat ini. Tindakan manusia dipertontonkan. Udah jelas kalau di TV-TV. Jangan heran kalau dia cabul, ya, kalau dia masuk penjara masih bisa dipertontonkan. Kalau dia pernah penipu, masuk di tayangan ini dipertontonkan. Tapi gereja saja tidak boleh begitu. Jangan pertontonkan dirimu, jangan pertontonkan actionmu, jangan pertonton satu khotbah tidak ngeri saudara. Katakan, aku akan mempertontonkan kemuliaan Allah. Kasih tahu sebelah, aku mempertontonkan kemuliaan Allah. Jangan pertonton kau, I love you, Yesus love you, dipertontonkan. Siapa perlu saya pertontonkan? Coba kita tayangkan lagi. Sedikit lagi akan selesaikan. Seperti api menyatakan perubahan dan mencerminkan kemuliaan Allah. Ketika Israel dalam suram memakan kurban kematian seorang pelayan Tuhan, kemana tabut Allah akan dibawa? Dikata 3 bulan tabut Allah ada di rumah Obed-Edom. Saya ingat Pak Yonatan seringkali bicara ini. Dia sering dengar waktu saya khotbah, dia catat rupanya. Obed-Edom menaruh tabut Allah, tidak mempertontonkan, ditaruh dalam hidupnya. Dan Obed-Edom diberkati. Apa artinya? Hidupnya menyatakan kemuliaan Allah. Setiap dia akan melihat kemuliaan Allah kalau saya tidak menyambut Yesus. Kalau dia hanya menyambut pendeta, payah. Ya, setiap dia menghargai pelayanan pendeta, tapi jangan memuja-muja pendeta. Setuju Pak Mira? Saring pikirkan apa yang pendeta omongkan. Kalau itu nggak benar, jangan saudara lakukan. Hati-hati. Kita berkorban banyak supaya diberkati, salah besar. Tapi saya harus menaruh firman Tuhan dalam hidup. Ya, firman Tuhan hari ini adalah pikiran Yesus, perasaan Yesus ada di hatiku, sehingga kita menjadi berkat. Aku adalah orang-orang yang terbarui. Yang kedua, Roh Kuduslah yang bekerja dalam kehidupanku. Kerjakan. Sulit, berat, izinkan Roh Kudus bekerja. Sudah tidak mampu, tidak usah, izinkan. Dan yang terakhir, sambutlah Yesus. Ya. Kaluma, ini adalah kaluma. Seluruh kaluma. Ya, orang Yunani bilang kaluma itu akan dibuang. Kalau sudah datang kepada Yesus, sudah punya beban berat, punya masalah, Yesus sanggup. Mari kita datang kepada Tuhan. Jadi teringat ayat bagi Allah tidak ada yang mustahil ya. Halo. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau beriman, ku menang saat kau beriman. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman
kami siap batang muda untuk berdoa supaya dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan kita diubah, dijadikan maksud keinginan kehendaknya di dalam hidup kita menjadi surat Kristus yang terbuka. mengingatkan kami Tuhan yang betul. Ajarlah Engkau, Engkau Tuhan selalu ada bersama kami Tuhan. Benar-benar kami dan mengikuti dari kehendak besar. Sungguh Tuhan kami kesenangan Engkau. Kau terangkan kami Tuhan pada saat ini. Bersyukur kepadamu Tuhan. Itu Tuhan biarlah bukan terjadi dalam hidup kami dalam hidup kami. Engkau memberkati kami, keramakan berkat bagi kami Tuhan. Engkau pakai dengan cara luar biasa. Demikian kami Tuhan memikirkan seluruh umat negara pada saat ini. Yang telah terberkati melalui firman Tuhan. Segala semuanya kami Tuhan dari dengan kehendak semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan doa dan permohonan kami dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur haleluya. Mari saudara, kita angkat tangan kita arahkan kepada Tuhan sebelum kita mengakhiri surahkan ibadah ini. Dalam perkenanan Tuhan, Yesus memberkati, memelihara hidupmu, keluarga, rumah tangga dan pernikahan, anak-anak dan seluruh keluargamu. Diberkati dalam pekerjaan usaha dan mata pencarianmu. Diberkati keluarga anak-anakmu yang sekolah dan belajar. Diberkati di mana engkau berada saat ini. Pertolongan sempurna datang dari Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Bapa Surgawi, anugerah yang sangat besar, sukacita dari Bapa Surgawi, serta kemurahan dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, menyertai melimpah dalam kehidupanmu. Dan persekutuan dalam Roh Kudus yang indah saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Sebelum kita tuntaskan surahkan ibadah, ada pengumuman dari Pak Gideon. Silakan Pak Gideon. Ya, pengumuman warta jemaat. Pelayanan worship leader bulan Januari tanggal 30 Januari Ibu Hilda. Lagu yang dinyanyikan dalam ibadah harap untuk dipersiapkan. Terus bergabung dengan kami setiap hari Rabu jam 7 malam pertemuan doa atau prayer meeting. Ibadah pemuda hari Sabtu jam 17 ya. Pemuda remaja jam 17 hari Sabtu. Doakan dan dorongkan anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mengikuti kebaktian anak sekolah minggu hari Minggu jam 7.30 atau setengah 8. Ibadah raya jam 9 seperti biasa. Dan mendaftarkan diri melalui grup WhatsApp. Saya tambahkan lagi doa jam 6 pagi ya, Sabtu ya. Ada setiap Sabtu doa jam 6 pagi baik yang ada di jemaat kita Batas Sejahtera Cipinang Pelumpung maupun di Taman Surya. Tadi Bapak Gembala sudah mengingatkan saya ya, Bapak Gembala tadi tolong disampaikan untuk mengingatkan bahwa kita harus menjaga prokes lagi. Hari Rabu kemarin, bos saya memberitahukan melalui WhatsApp juga dalam grup, dia mengikuti perkembangan COVID yang sekarang ini. Hari Rabu kemarin 2057 orang seluruh Indonesia kena COVID. Ya, sudah naik lagi 2057 orang pada Rabu dalam satu hari. Berarti tinggi lagi ya untuk COVID ini. Jadi itu diingatkan untuk prokes. Bapak Gembala sampaikan, tolong prokes, jangan sampai kita nggak sadar ya, pikir udah aman ya, tapi ternyata masih bahaya. 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 23 Januari ini, saya masuk ke rumah sakit karena COVID. Ya. 1 tahun yang lalu saya tergeletak di rumah sakit.
Ibu Grace dan Bapak Awan datang sore-sore ketika saya masuk, harus ada orang yang bertanggung jawab di situ. Bapak Awan dan Ibu Grace tanda tangan di rumah sakit. Saya nggak bisa turun, udah naik masuk.